kita belum menghijrahkan diri. Tahu arti hijrah? Hijrah kalau secara al-lughatu Arabiah pindah tempat. Nah, apakah kita pindah ke catering yang lain? Bukan. Itu penyakit namanya. Jadi pindah di sini artinya adalah pindah dari akhlak yang tak baik menjadi akhlak yang baik. Pindah dari amal yang tak baik menjadi amal yang bertambah baik. Pindah dari orang yang belum baik menjadi orang yang baik. Baik bukan di hadapan manusia, tapi baik di hadapan Allah. Karena capek kita buat baik dengan manusia. 10 kebaikan yang kita lakukan dengan manusia, 1 kesalahan yang kita perbuat, yang diingat yang mana? Yang 10 apa yang 1? Kompak semua jawabannya. Kita merasakan sebegitu dahsyatnya. Nah, tapi terbalik dengan Allah. Kalau dengan Allah 10 kesalahan yang kita lakukan, 1 cuma kebaikan yang kita perbuat, yang diingat oleh Allah bukan yang 10 tapi yang 1. Maka oleh sebab itu mari kita hijrahkan diri kita, insya Allah. Nah, amal hijrah ini adalah amal yang sangat disenangi oleh Allah dan Rasulullah. Sampai-sampai Allah saking senangnya mengeluarkan kalimat di dalam surat An-Nisa ayat 100. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sya'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menghijrahkan diri ke jalanku, maka aku siapkan tempat hijrah yang sangat luas dan aku siapkan rezeki yang sangat banyak. Artinya, orang yang sebelumnya sholatnya lalai, sekarang sholatnya tepat waktu, Allah sudah siapkan rezekinya. Bagaimana bentuk rezekinya? Banyak. Saya yakin kalau omset era catering ini banyak, insya Allah pemiliknya tidak akan tutup mata. Yang selama ini mungkin mohon maaf gajinya yang standar UMR sekitar berapa? 1,8, 1,9 sampai di angka 2. Kalau omset naik kira-kira masih segitu nggak gajinya? Kita tanya sama pemiliknya, segitu nggak budget? Mesti ada perubahan ya kan ya. Nah, maka oleh sebab itu ini yang harus kita lakukan. Dari sholatnya lalai jadi sholat tepat waktu. Allah makin sayang makin cinta atau tidak? Oke, siapa yang sudah suami istri tunjuk tangan? Oke, sudah suami istri ya? Belum? Terlambat ngangkatnya. Nah, oke. Kita tanya, yang sang istri mana? Sang istri mana? Tunjuk tangan sang istri. Oke. Kak Ijen contohnya. Kak Ijen panggil Pak Nurul Huda. Kira-kira kalau dipanggil sekali nggak dengar, apa yang terasa? Mulai timbul rasa kesel ya. Panggilan kedua juga nggak disahut. Apa yang terjadi? Nah, ya. Panggilan ketiga mungkin contoh ya lewat telepon. Panggilan pertama nggak diangkat, mulai timbul kesel. Panggilan kedua nggak diangkat, mulai timbul rasa emosi. Panggilan ketiga nggak diangkat, mulai timbul curiga. Jangan-jangan di tempat yang mana ini? Nah ini. Maka oleh sebab itu begitu juga Allah ketika kita panggil, ketika dia memanggil kita, hayya 'alas shalah, ternyata kita cuek. Kata Allah, nggak masalah, kamu cuek. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang penting kamu datang, ya. Tapi apa yang terjadi? Kita datang, kita mohon maaf lahir batin masih dalam keadaan belum menyenangkan hati Allah. Seorang bawahan dipanggil 3 kali, panggilan keempat baru nyaut, itu perasaan tidak senang atasan ada, rasa kesal masih ada, ngomongnya kayaknya tuh, betul nggak? Apalagi Allah, ya. Tapi Allah nggak seperti manusia. Allah masih ada rasa sayangnya, walaupun terlambat Allah masih ada rasa senang. Apalagi kita datang sebelum dipanggil, insya Allah. Nih, makanya Allah bilang, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sya'ah. Ini mohon maaf, semua karyawan dan karyawati ketika datang panggilan Allah, kita datang tepat waktu, ya. Apa yang terjadi? Masya Allah. Lihat di Saudi Arabia, di Mekah, Madinah, itu
mohon maaf 10 menit sebelum kumandang azan, mereka wajib menutup tokonya. Kalau tidak, tokonya akan dikenakan sanksi. Kalau tokonya kena sanksi, artinya karyawan-karyawannya akan kehilangan pekerjaan. Begitu sebaliknya, maaf, kita sudah diuji sama Allah lewat pandemi, gara-gara kelalaian kita memenuhi panggilan Allah. Allah kirim COVID, Allah kirim corona. Akhirnya apa yang terjadi? Mohon maaf, acara pernikahan tak boleh dilaksanakan. Betul? Akhirnya apa yang terjadi? Catering kita pun ikut sepi, betul? Ikut mandat, nggak jalan-jalan dia. Akhirnya apa yang terjadi? Gaji pun nggak diterima, betul? Kok nggak berat jawab betul ya? Nah, maka seluruh karyawan dan karyawati jangan andalkan pemilik. Kalau pemilik, insya Allah mereka akan tahajud tengah malam, mengangkat kedua telapak tangan, menumpahkan air mata. Ya Allah, ada 25 karyawan hamba, ya Allah, yang mohon maaf kalau engkau tidak berikan hamba, mohon maaf, ada orang yang pesta, ada orang yang pesan catering, bagaimana nasib karyawan? Itu mungkin doa mereka tengah malam. Nah sekarang doa mereka saat ini sedang tergantung kepada siapa? Tergantung kepada para karyawan dan karyawatinya. Kalau karyawan dan karyawatinya mohon maaf cuek sama Allah, tidak mau memenuhi panggilan Allah, ya udah capek Allah manggil, ya betul tidak? Terus dicuekin, apa yang terjadi? Kira-kira Masya Allah apa yang akan terjadi? Saya belajar dari sahabat saya yang ada di Jakarta. Pak Nurda, travel sekarang semuanya sedang tutup karena Saudi belum buka, bahkan nggak tahu kapan. Bahkan ada informasi yang terakhir, travel akan buka kalau sudah ditemukan vaksin. Kira-kira menderita nggak pemilik travel? Kira-kira karyawannya bagaimana? Terpaksa dirumahkan. Bersyukurlah kalian saat ini yang tidak dirumahkan, karena alhamdulillah sudah new normal. Bahkan pernikahan pun sudah mulai banyak yang melangsungkan, ya alhamdulillah. Tapi travel teman saya tetap buka kantor yang di Jakarta. Travel teman saya buka kantor yang di Jakarta. Lalu apa yang terjadi? Karyawannya tetap bisa bekerja. Saya tanya, emang ada yang daftar? Alhamdulillah, sebulan yang daftar lebih kurang ada 30 sampai 35 orang. Terus bagaimana operasionalnya? Dari yang daftar saya tarik cuma dari DP-nya yang 3.500.000, saya tarik cuma 500.000 lah untuk operasional, untuk menggaji karyawan. 500.000 kalau dikalikan 30 juta, otomatis mohon maaf dapatnya di angka berapa? 15 juta. Ya, dikalikan 30 orang, ya 500.000 kalikan 30 orang, totalnya 15 juta. Udah terbayar gaji karyawan, listrik dan segala macamnya. Masya Allah. Kok bisa? Nah, inilah yang dilakukan oleh karyawan. Apa yang dilakukan sama karyawan? Mereka belum azan sudah datang ke masjid. Laki-laki yang soleh, sholatnya di masjid, sholatnya berjamaah. Tapi kalau ada laki-laki yang sholat sendiri, kemudian udah itu sholatnya telat, udah itu sholatnya di dalam kamar dan tidak berjamaah, itu namanya laki-laki ya dijawab sendiri. Nah nih, maka subhanallah, jadi jadikan ini pelajaran bagaimana pemilik perusahaan mau memberikan kita penghasilan yang besar kalau omsetnya tidak maju. Apa penyebab omsetnya tidak maju? Bukan mereka tidak berkarya, bukan mereka tidak berdoa, mohon maaf, karena kita yang berbuat. Karena mohon maaf, ini satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Pemilik dengan pekerja nggak bisa dipisahkan, karena akan diturunkan berkah. Pemilik dan para pekerja atau karyawannya sama-sama mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi janjinya Allah itu tidak pernah innaka la tukhlifu mi'ad, ingkar janji. Apa janjinya Allah? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Maka orang yang semakin dekat denganku, kata Allah, aku akan berikan jalan keluar dan rezeki yang tak disangka-sangka. Pernah nggak dapat rezeki yang tak disangka? Tahu-tahu yang para istri, contoh yang sudah nikah nih, suaminya pulang bawa kalung, bawa emas, kan tak disangka tuh. Rupanya hasil nyolong di jalan. Allahu Akbar. Nah ini dia nih. Maka oleh sebab itu yuk sama-sama kita mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah
tidak pernah tidur. Manusia saja kalau kita dekati terus dengan kebaikan, dia akan luluh hatinya, akan mohon maaf baik sama kita, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih ya, jadi hijrah ini amalan hebat. Bahkan sampai Allah juga berjanji di ayat yang berikutnya. Apa kata Allah? Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasul summa yadrikul maut faqad waqa'a ajruhu wa kana Allahu ghafurur rahim. Nah, kata Allah, barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk hijrah di jalanku dan di jalan kekasihku Muhammad, apa yang terjadi? Dia mengalami kematian. Aku tempatkan dia di tempat yang baik dan aku akan ampunkan dosanya. Masya Allah. Ada nih amal yang bisa menghapus dosa. Ada amal yang membuat kita mudah masuk surga. Apa nama amalnya? Hijrah. Ya. Jadi hijrahlah kita dari orang yang selama ini tidak pernah mau dekat dengan Allah, mulailah dekat dengan Allah. Mana cara dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di samping sholat? Yaitu dengan cara berdoa. Ya, mulailah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Yakinlah pertolongan Allah itu luar biasa. Wa may yattaqillaha fa huwa hasbuh. Barang siapa yang makin dekat dengan kepadaku, maka aku akan tolong dia. Mau nggak ditolong oleh Allah? Cuma 3 orang yang jawab mau, yang lain masih ragu ya. Mau nggak ditolong sama Allah? Kalau mau ditolong sama Allah, datang lewat doa. Ya. Ini mohon maaf kalau boleh Ustaz tanya, kira-kira waktu kita susah butuh uang, siapa yang kita cari duluan? Manusia apa Allah? Yakin Allah? Serius? Saya dengar berapa banyak ketika susah datang kepada kawan yang sebelah. Eneng duit opo ora? Kalau eneng opo, kalau ora piye? Masya Allah. Ini kita datangi Allah, ya, minta sama Allah. Bu, kalau mohon maaf lagi seret rezekinya, jangan datangin dukun. Ini berapa banyak datangin dukun, bingung jadi Pak Dukun. Pak Dukun, bisa nggak saya bikin kaya? Pak Dukun sendiri bingung. Kalau saya bikin kamu kaya, mending saya duluan yang kaya. Nah, nih makanya oleh sebab itu datangi Allah. Datangi Allah kapan? Di waktu sepertiga malam. Nih waktu doa mustajabah. Kapan lagi? Saat air hujan turun. Nih waktu doa mustajabah. Jadi kalau air hujan turun, jangan marah. Ya, buka catering nih, orang udah mau nyewa catering nih, ya kan? Tahu-tahu mohon maaf atau buka rumah makan, tahu-tahu hari hujan, jangan marah. Ya, kalau marah, Allah mohon maaf merasa kecewa. Harusnya saat air hujan turun itu kita banyak minta doa. Ya Allah, banyakkanlah orang yang makan di rumah makanku ini sebanyak air hujan yang turun. Bingung-bingung dan melayaninya. Ya kan? Kalau sebanyak air hujan yang turun orang makan, tentu masaknya mohon maaf perlu tenaga yang ekstra. Betul tidak? Nah, makanya oleh sebab itu doa yang baik-baik, ya. Ya Allah, rubahlah sikapku, amalku, tingkah lakuku sebanyak air hujan yang turun ini menjadi lebih baik. Insya Allah. Ini luar biasa, ya. Tapi jangan pula berdoa, ya Allah, tambahlah biniku sebanyak air hujan yang turun. Ini penyakit namanya. Ya, emang kuat apa? Somplak dan sebanyak air hujan yang turun minta bini. Nauzubillah min. Ya, jadi ini dia, ketika kita mendekati Allah lewat doa, maka ada waktu-waktu yang sangat mustajabah. Waktunya sepertiga malam, kemudian mana lagi waktunya menjelang azan subuh, yaitu di waktu sahur. Nah, besoknya hari bagus nih, hari bagus kita waktu berdoa, karena besok adalah hari Jumat, kemudian juga hari Asyura. Ya, jatuhnya tanggal 28 dan 29, 9 dan 10 Muharram. Nah, kita tuh puasa, ya, menahan diri. Bagaimana cara menahan diri? Ya, puasa. Ya, puasa dari segala-galanya. Ini puasa makan iya, puasa minum iya, puasa menghina orang enggak, kan bahaya. Dasar matamu buta, matamu picek, kan bahaya. Ya. Nah, jadi puasa itu menahan diri, menahan segala-galanya, menahan lapar, haus, menahan lisan, menahan mata, menahan pendengaran. Insya Allah. Nih waktu mustajabah gunakan saat puasa doa, ya. Nah, jadi puasa itu adalah saat waktu doa mustajabah. Orang yang doanya mustajabah adalah orang yang sedang berpuasa. Ini luar biasa. Datangnya Allah lewat doa, ya. Jangan ada yang nyindir kawan,
Ya, kawan berdoa di samping, kemudian kita ngomong Masya Allah, nafasmu bau naga. Jangan. Ya, kawan yang berdoa tadi langsung emosi. Ya. Nah nih, jadi datangi Allah lewat doa. Saat waktu doa mustajabah tadi sudah kita sampaikan, sepertiga malam, kemudian di waktu subuh menjelang azan atau waktu imsak, waktu sahur, kemudian di waktu duha, di waktu antara azan dengan iqamah. Azan selesai, azan kita sholat sunnah, sehabis sholat sunnah banyak doa sampai menjelang iqamah. Kemudian mana lagi waktunya? Saat air hujan turun. Wa iza jalakumul ardu firasa wa samaa binaa wa anzala minas samaa'i ma'a fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Ketika aku turunkan air hujan, sesungguhnya air hujan itu rezeki buat engkau wahai manusia. Mana bentuk rezeki buat kita? Allah air hujan menyuburkan tanam-tanaman dan sayur-sayuran. Akhirnya sayur-sayuran jadi segar. Catering pakai sayur nggak? Kalau sayurnya layu kira-kira diterima orang nggak? Orang makan sayur, iki sayur jadi maka air hujan itu Masya Allah rezeki yang luar biasa ya. Ketika air hujan turun menyegarkan sayuran, mohon maaf, catering pakai buah nggak? Kalau buahnya busuk komplain nggak? Kira-kira orang mau pesan lagi nggak? Nah makanya, jadi air hujan itu ada saat waktu doa mustajabah karena dia sedang jadi rezeki buat kita, insya Allah. Lalu mana lagi yang harus kita hijrahkan ya, yaitu tingkah laku kita ya, amal kita. Tingkah laku mana? Dari sikap yang tak baik menjadi orang yang baik. Nah kira-kira mohon maaf, jangan pernah pakai kacamata sendiri ya. Kalau pakai kacamata sendiri kita tidak akan bisa jadi orang berubah. Yang nilai kita orang atau kita? Yang nilai kita orang lain atau kita? Orang lain, betul? Maka mohon maaf, pakai kacamata orang lain. Maaf bro, bisa nggak nilai aku gimana bro? Aku nggak akan marah kalau dinilai. Mau kamu dinilai? Mau bro. Maaf bro, selama ini bro aku kesal sama kamu bro. Kesal kenapa? Setiap tidur kau ngorok, nggak bisa aku tidur bro. Jadi jangan marah, tolong bro, kalau bisa tidur jangan ngorok bro. Jadi bagaimana caranya? Kalau bisa tidur bro, ambil wudhu, kan gitu, supaya kamu nggak ngorok. Nah, jadi gini bro, kalau misalnya aku tidur sudah ambil wudhu, kemudian masih ngorok, bagaimana bro? Bilang kan? Nah, terserah kamu. Ya udah, nanti kamu ambil bantal, kamu tutupin hidungku ya bro. Atau kamu pencet hidung dulu biar bangun. Nah kamu bisa tidur, baru aku nanti tidur. Kalau kamu sudah tidur aku ngorok kan nggak masalah. Kan ini Masya Allah luar biasa, insya ya. Kemudian apa lagi? Dari orang yang suka menghina orang lain jadi orang yang tidak pernah menghina orang lain. Dari orang yang suka menggunjingkan orang, enggak lagi menggunjingkan orang. Nih, maka ya nggak usah saling tunjuk-tunjuk sudah. Satu mengakui saja. Ya, jangan menggunjingkan orang lain, nggak enak ya. Karena mohon maaf lahir batin ya, menggunjingkan orang itu sama dengan membuka aib kita sendiri. Man sattaron nas sattarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang melindungi aib orang lain, maka Allah akan tutup aibnya saat di dunia maupun nanti saat meninggal dunia. Ini kan enak. Maka kalau ingin dibahagiakan orang lain, kita bahagiakan orang lain ya. Kalau ingin dibahagiakan oleh istri, maka bahagiakanlah istri. Kalau ingin dibahagiakan oleh suami, maka bahagiakanlah suami. Membahagiakan itu bukan harus dengan sesuatu, bukan harus beli gelang 1 ton, bukan harus beli kalung seberat 3 kilo ya, tapi membahagiakan itu dengan perhatian, membahagiakan itu dengan kata-kata yang lembut, membahagiakan itu dengan cara yang santun, insya Allah. Nih. Kemudian bagaimana lagi caranya? Yaitu ya Nabi Muhammad SAW memberikan pesan hijrah itu dengan banyak muhasabah. Muhasabah itu apa? Koreksi. Sudahkah kita mengkoreksi diri kita sendiri? Kita ini banyak mengkoreksi orang lain, betul? Disuruh cari kesalahan orang lain itu paling mantap ya. Tahu nggak kesalahan si fulan? Ustaz, ini kesalahan dia Ustaz ya. Saya bilang ya Ustaz ya, dengar baik-baik Ustaz, dengar, Masya Allah. Ustaz pula diajarin ya. Tapi kalau bilang
kira-kira kesalahanmu apa? Nah itu dia Ustaz. Itu dia bagaimana? Itu yang saya nggak tahu Ustaz. Rasa-rasanya sih saya udah baik-baik saja. Nah ini gaya kita. Maka muhasabah, banyak-banyaklah kita mengkoreksi diri kita sendiri sebelum kita mengkoreksi orang lain. Nah, karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah bertanya di hari akhir tentang kesalahan orang lain kepada diri kita, tapi Allah akan bertanya nanti di hari akhirat kepada kita tentang kesalahan diri kita sendiri.